Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Go gedang tiga rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Wil Jatim Siji. Wani. Halo Cak dan Neng, pemirsa setia Cak Pajak dimanapun berada. Hari ini kita kembali cangkruan bersama di dalam episode Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang baru. Tentunya bersama dengan Neng Gigi dan juga Cak Iping. Halo Cak, halo Neng, ya apa kabar? Cangkruan lagi kita ya di Cak Pajak. Ya, dan episode ini spesial karena Bapak Abdul Muiz sudah bergabung nih di Cak Pajak episode ini. Halo Pak Abdul Muiz, gimana kabarnya Pak Muiz? Alhamdulillah, baik, Neng Gigi, Cak Iping, sehat semua. Apa kabar Cak Neng di podcast Cak Pajak ini? Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Mau bahas apa ini kita hari ini? Wah, tentunya kita ngobrol-ngobrol mengenai informasi perpajakan terkini dong, yang pastinya akan menambah informasi dan pengetahuan para wajib pajak pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Ini kita masih membahas tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, karena ternyata memang setelah undang-undang ini disahkan gitu ya, itu masih ada banyak sekali pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Khususnya yang mau kita bahas hari ini adalah pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK yang akan dipergunakan sebagai NPWP. Oh iya, penggunaan NIK sebagai NPWP. Dulu sempat ramai ya kalau awal-awal Undang-Undang HPP, kemudian menjadi ramai kembali setelah ada MOU antara Ditjen Pajak dengan Dukcapil ya, Kementerian Dalam Negeri. Jadi benar nggak sih Pak Muiz kalau NIK itu akan menjadi digunakan sebagai NPWP tahun depan? Benar nggak nih? Iya, ini benar kata Cak Iping tadi, memang ini jadi pembicaraan umum. Jadi masyarakat itu udah pada nanya setelah undang-undang HPP itu aja belum disahkan tuh udah ramai dibicarakan. Pertanyaannya banyak sih, kalau dia punya NIK berarti dia harus bayar pajak gitu ya. Itu yang mungkin orang awam nangkapnya seperti itu, padahal mungkin nantinya tidak seperti itu ya. Jadi tetap harus kewajiban terpenuhi, subjektif, objektif harus terpenuhi dulu baru dia bisa untuk lapor pajaknya atau bayar pajak lah. Ya, ini kemarin sih memang barusan ada banyak di berita itu, terutama dari direktur kita ya, Direktur PD Humas Kantor Pusat itu menyatakan bahwa MOU antara DJP dengan Dukcapil itu sebenarnya udah berlangsung lama ternyata ya, mulai tahun 2013 itu yang pertama kali, kemudian dilanjut di 2018 dan 2021 kemarin diperbaiki lagi soal MOU ini. Jadi perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerjasama yang sebelumnya, kata Bapak Nel Madrin. Ini dalam keterangannya yang tertulis di bulan Mei kemarin, di Jumat kemarin. Jadi kerjasama ini memang sudah berlangsung lama sekali, jadi untuk menyatukan NIK dan untuk dijadikan sebagai NPWP. Gitu Mbak Gigi. Oh, jadi memang sudah ada kerjasama ya. Jadi dalam proses pengintegrasian itu sudah ada kerjasama dengan Dukcapil gitu ya. Betul. Supaya NIK nantinya akan digunakan sebagai NPWP. Nah, memang tujuannya apa Pak? Kok NIK itu nanti jadi NPWP? Iya, tapi sebelum itu memang bisa saya sampaikan bahwa dari digit nomor yang ada di NIK dan NPWP itu jelas sudah berbeda ya. Kalau nggak salah di NIK itu ada 16 digit kalau ya. Kita kan 15 ya. NPWP 16. NPWP 16. 15 ya. NPWP itu 15, jadi NIK-nya itu 16. Jadi posisi digit ini aja udah banyak mempengaruhi di database kita sebetulnya. Ini mana yang digunakan, mana yang
dipakai, ini masih perlu proses yang agak lama. Ya mudah-mudahan aja nanti ini dengan MOU ini yang terus menerus dikebut oleh kedua belah pihak ini, kantor pusat DJP dan Dukcapil, ini mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana gitu. Tujuannya sih untuk memudahkan ini ya apa, kalau kita mau punya NPWP kan si wajib pajak perlu ngurus ke kantor pajak atau secara online sekarang bisa ya, tapi itu nantinya mungkin tidak seperti itu, teknisnya nanti tidak seperti itu. Yang jelas mungkin setelah dia kewajiban objektifnya sudah terpenuhi, ya udah di muka akan kita informasikan atau kita beritahu kalau dia sudah wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu seterusnya. Ya, jadi sebenarnya selain di Cak Daning, selain di Undang-Undang HPP, sebenarnya penggunaan NIK dan NPWP ini sudah ada di PP 83 tahun 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan atau NPWP dalam pelayanan publik. Jadi memang semangatnya ini dalam rangka nanti untuk kemudahan administrasi dalam pelayanan publik. Jadi kan nantinya NIK atau NPWP ini digunakan setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam kebijakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Juga ini dalam rangka mendukung kebijakan satu data Indonesia, jadi semacam single identity number seperti itu. Jadi kan NIK ataupun NPWP ini nanti bisa digunakan untuk keperluan pajak, untuk jaminan sosial dan hak dan kewajiban warga negara yang lainnya, seperti itu nih Gigi mungkin. Jadi tujuannya untuk penyederhanaan administrasi. Betul, gitu ya. Kalau bisa dirangkum itu penyederhanaan administrasi menuju tadi single identity. Jadi kan wajib pajak nanti kalau posisi sekarang kan kalau mau dulunya tidak punya NPWP kemudian perlu NPWP untuk kepentingan hak dan kewajiban, misalkan mau bayar pajak gitu ya, kan harus daftar NPWP terlebih dahulu, nomornya beda. Atau mungkin untuk keperluan keperbankan, kadang kan dimintai NPWP ya Cak Daning. Ini kan kawan pajak harus datang ke kantor pajak ataupun daftar secara online NPWP, kemudian nanti mendapatkan nomor NPWP yang berbeda dengan NIK. Jadi semangatnya penggunaan NIK sebagai NPWP ini ya sudah, NIK itu yang digunakan sebagai NPWP. Penyederhanaan di sini, tidak perlu nomor-nomor yang baru lagi, seperti itu Cak Daning, terutama Gigi. Jadi itu sangat bermanfaat juga dong buat para wajib pajak. Iya. Jadi manfaatnya itu salah satunya mungkin disebutkan ya. Ini memang memberikan manfaat juga. Bagaimana penjelasannya nih Cak Iping untuk manfaat integrasi NIK menjadi NPWP ini? Manfaat tentang integrasi ini ya. Jadi kan sesuai dengan PP 83 tahun 2021, selain untuk kepentingan perpajakan, nanti integrasi itu nanti kan digunakan untuk pencegahan tindak pidana di bidang korupsi, seperti itu ya. Kemudian tindak pidana pencucian uang, kemudian pemutakhiran data identitas dalam kependudukan. Jadi seperti itu. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan perpajakan. Ya? Iya, betul. Banyak juga ya. Jadi ada banyak manfaatnya selain untuk manfaat. itu ya. Karena itu tadi jadi lebih sederhana. Sekarang orang-orang punyanya nanti akan pakai NIK saja untuk keperluan administrasi. Iya. Di berbagai macam layanan. Untuk pelayanan publik. Untuk pelayanan publik. Bisa untuk pencegahan apa tadi? Pencegahan korupsi juga bisa ya. Pencucian uang seperti itu. Oh, luar biasa. Karena ya kan ini sudah ya. satu identitas gitu ya. Indonesia satu data seperti itu. Iya, sekarang ini kan semua apa-apa pakai NIK ya, Iya. KTP NIK ya. Jadi memang saya rasa nantinya itu sangat bermanfaat kalau kita hanya menggunakan satu nomor aja untuk semua keperluan. Betul, tapi kalau begitu Pak Muiz, terus dari sisi keamanan, kita bicara soal keamanan data di satu NIK. Jadi semua, misalkan saya menggunakan layanan ini ya, nanti pakai NIK. Jadi NIK saya ini kemana-mana nih, ini aman nggak nih NIK saya ini? Kalau NIK-nya kan dipakai di mana-mana ya nantinya, suatu iya. saat nanti ini. Sekarang yang penting mungkin data yang ada Ya, di betul. NIK tersebut. Kalau dia sudah jadi NPWP. Ini kalau sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 HPP yang barusan disahkan ini ya kita nggak boleh sembarangan loh menyampaikan, menyebarkan data-data yang ada di NIK atau di NPWP itu. Wah,
kita bisa dituntut nih sama yang punya NPWP. Ada kewajiban untuk merahasiakan itu Pak ya dari kantor jelas, pajak ya? Jelas ya. Itu juga sebagai sumpah jabatan kita kan seperti itu juga ya, merahasiakan ini apa data-data yang ada. Dan kalau sesuai dengan pasal 11 tahun 8 PP 83 2021 ini penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti NIK-nya ini untuk meminta pelayanan lah oleh penyelenggara negara. Nah, penyelenggara pelayanan publik ini ya tadi saya sebut sebagai penyelenggara ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ya tidak bisa untuk menyebarluaskan data-data yang ada di NIK tersebut. Jadi itu nih, ada batasannya. Ada batasannya, dijamin keamanannya oleh peraturan tadi ya Pak. Ya. Jadi jangan khawatir Cak Daning, karena keamanan datanya itu sudah diamanatkan di peraturan-peraturan yang ada. Jadi aman gitu ya. Kalau kantor pajak membocorkan ya dia kena sanksi juga. Iya, itu. Ya, jadi memang ada aturannya bahwa tidak boleh membocorkan data-data ya, terutama kalau kita di DJP data-data wajib pajak. Kalau disebarkan ada sanksinya, jadi jangan khawatir, untuk dari sisi keamanan aman gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan seputar penggunaan NIK menjadi NPWP tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh Pak Muiz gitu ya. Nah, Cak Iping, orang-orang tuh jadi bertanya nih, masyarakat jadi bertanya, berarti kalau misalkan saya punya NIK nih ya, saya punya NIK, sudah ada NIK, berarti saya harus bayar pajak nih. Diperjelas lagi bisa Cak Iping ini, butuh klarifikasi. Cak Daning semuanya, kalau NIK nanti digunakan sebagai NPWP, nanti jadi semua yang punya NIK bayar pajak dong. Ya, seperti itu mungkin yang dikhawatirkan oleh kita semua. Jadi kembali ke semangatnya tadi, bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP ini adalah untuk kemudahan administrasi dalam pelayanan publik, seperti hanya untuk sarana biar warga negara ini gampang untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagai ilustrasi, misalkan mungkin kita punya NPWP ya, kawan pajak, itu kan nggak harus juga kita harus bayar pajak seperti itu ya. Seperti di Undang-Undang HPP juga diatur bahwa jika orang pribadi UMKM gitu ya, peredaran usaha tertentu gitu ya, sampai dengan 500 juta, ini kan mulai tahun 2022 ini kan tidak ada kewajiban membayar PPh, tidak berkewajiban membayar PPh. Ini sama gitu ya, artinya kalaupun punya NPWP tapi omsetnya WPOP UMKM ini kurang dari 500 juta tidak membayar pajak. Ini kalau punya NPWP loh ya, apalagi kalau NIK itu sebagai NPWP sama juga gitu ya. Artinya bahwa tidak semua yang punya NIK, tidak semua yang punya NPWP ini berkewajiban membayar pajak. Kita lihat subjek dan objeknya gitu ya. Kalau subjeknya memenuhi, kemudian objeknya artinya penghasilannya di atas 500 juta gitu ya, dia baru bayar pajak. Dan juga ada PTKP, kawan Cak Daning semua, jangan lupa bahwa kita punya pengurang pajak. Untuk WPOP Bujang itu kan untuk sekarang 54 juta. Artinya jika penghasilan itu kita dalam 1 tahun itu kurang dari 54 juta, mohon maaf, kita juga nggak bayar pajak gitu ya. Ada tambahan juga pengurang kalau misalkan kita sudah punya tanggungan istri, ada tambahan 4,5 juta. Kemudian punya anak, tambahan 4,5 juta, maksimal 3 anak. Jadi seperti itu, penggunaan NIK dan NPWP ini tidak serta-merta kemudian semua harus bayar pajak. Tetap kalau ada kita penghasilannya melebihi PTKP atau penghasilan WPUMKM lebih dari 500 juta, baru itu bayar pajak. Seperti itu, Cak Daning. Jadi tetap dikembalikan ke peraturannya. Iya, langsung punya NIK betul. langsung bayar pajak. Oh, ya enggak, kan udah ada ketentuannya siapa yang harus membayar pajak. Seperti itu ya Cak Iping ya. Nah, kalau misalkan untuk gambaran penerapannya nanti besok NIK yang dipergunakan sebagai NPWP, kira-kira seperti apa nanti prosesnya? Cak Daning, memang untuk penerapan NIK sebagai NPWP kan seperti yang disampaikan tadi masih butuh integrasi data antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan gitu ya, Dukcapil dan Ditjen Pajak.
konsepnya mungkin ke depan gitu ya, nanti mungkin kita harus memang tunggu aturan pelaksanaannya. Namun konsepnya memang perlu aktivasi di sana nanti. Jadi wajib pajak gitu ya, warga negara yang NIK-nya pengen diaktifasi ke kantor pajak, nanti baru datang ke kantor pajak untuk aktivasi NIK saya sebagai NPWP. Tapi nomornya ya NIK itu, nggak dikasih nomor baru. Yang kedua, misalkan kantor pajak punya data informasi bahwa wajib pajak itu memang sudah saatnya bayar pajak, namun belum mengaktifasi NIK-nya, tentu ini kantor pajak juga punya kewenangan untuk mengaktifasi NIK itu sebagai NPWP. Tentu nanti tetap setelah melakukan aktivasi, kantor pajak akan mengirimkan surat lah seperti semacamnya kepada wajib pajak bahwa NIK-nya sudah diaktifasi sebagai NPWP. Seperti itu, nih Kiki. Baik, udah lengkap banget nih penjelasannya nih seputar penggunaan NIK sebagai NPWP ya. Dalam waktu dekat ini nanti akan digunakan ya NIK sebagai NPWP. Terima kasih sekali Pak Muiz dan Cak Iping sudah memberikan informasi seputar NIK yang akan digunakan menjadi NPWP dan tentunya sudah memberikan klarifikasi gitu ya tentang kewajiban perpajakan wajib pajak nantinya nih ketika terjadi integrasi data NIK dan NPWP. Wah, sudah jelas ya Cak Daning semua mengenai topik ini, penggunaan NIK sebagai NPWP yang sebentar lagi nih akan kita lakukan ya dalam waktu dekat. Nah, jadi memang sesuai tadi yang sudah dijelaskan, sudah jelas bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP itu hanya untuk penyederhanaan administrasi saja. Jadi untuk kewajiban pembayaran pajak itu masih tetap sesuai dengan ketentuan. Jadi ada sesuai dengan ketentuan, bukan berarti yang punya NIK nanti langsung otomatis harus bayar pajak. Seperti itu ya, jadi sudah clear ya. Nah, Cak Daning semua, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Kanwil DJP Jawa Timur 1 dan mengikuti informasi-informasi perpajakan yang kami share dalam podcast Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Apabila ada pertanyaan seputar perpajakan, silahkan hubungi kami bisa melalui sosial media kami ataupun ada nomor Telegram setiap KPP maupun Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kalau mau berkonsultasi ke kantor pun silahkan. Ya, baiklah. Kalian pajak jangan lupa untuk selalu follow juga semua sosial media Kanwil DJP Jawa Timur 1 supaya apa? Supaya nggak ketinggalan dong informasi perpajakan terkini. Nah, sampai jumpa di episode Cak Pajak selanjutnya ya. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku apabila ada kekurangan. Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 Wani.